Ya, halo, shalom teman-teman semua. Kita sekarang ini mau coba mulai acara baru yang kita beri judul Malaikat Penanam Modal. Nah, di dalam acara ini kita akan mewawancarai teman-teman yang sedang mencari modal untuk usaha ya. Kalau teman-teman tertarik untuk menanam modal, teman-teman bisa hubungi saya melalui WhatsApp di 0877 8899 5345. Nanti saya akan menghubungi teman-teman dengan teman yang sedang mencari penanam modal. Oke, Halo, ya Pak, bisa silakan perkenalkan diri dan ceritakan usahanya apa Pak, silakan. saya Anton Prasetya, domisili Tulungagung, Jawa Timur. Untuk ini saya mau mendaftarkan atau meminta bantuan kepada rekan-rekan semua yang tergabung dalam channel ini untuk bisa membantu pembiayaan modal kepada saya untuk usaha warung kuliner di daerah saya. Warung Gitu. kuliner. Kuliner, ya bakso, soto, dan mungkin mie ayam, rencana begitu. Oke, berarti ini sekarang belum mulai ya Pak ya? Usahanya belum mulai. Saya sudah punya warungnya, Hmm. sudah ada, cuma kan eh, butuh kayak semacam rombong gerobak ya, gerobak, terus meja-meja, ya isinya lah. Kalau tempat dan warungnya sudah ada. Tempat dan warungnya sudah ada. Itu tempat dan warungnya punya sendiri atau bukan? Gimana Pak? Tempat dan warungnya punya sendiri atau bukan? Punya sendiri. Punya sendiri ya. Ya, Pak Anton butuh modalnya berapa Pak Anton? Kalau cuma gerobak sama ya mejanya ada sih satu setel, cuma ya kurang. Ya kurang lebih 25 lah, Oke, kurang nah lebih lah sekitar itu lah. 25 juta ini untuk mulai buka warung ya Pak? Jualan bakso, soto, mie ayam, dan lain-lain begitu ya di tempat Iya, Bapak. ya Betul ya? untuk beli dandang apa panci, ya perlengkapan lah Pak yang mahal itu. Kalau modal awal Oke. untuk jualannya sekitar 5 lah. Nanti juga Hmm. butuh Jadi, kulkas. oke. Terus yang Bapak janjikan keuntungan apa Pak untuk pemodal? Untuk memodal itu ya kalau jalan ya kita bagi hasil saja atau Ya, gimana lah biar bisa sama-sama jalan gitu. bagi hasil. Ya bagi hasil Bagaimana Pak? atau gimana dia mau maunya gimana gitu Pak, asal bisa jalan semua gitu loh. Oke. Berarti pada dasarnya yang Bapak punya adalah tempat gitu ya Pak ya? Bapak mencari orang yang mau Iya kerjasama. tempat tempat sama beberapa peralatan, cuma ya kurang kurang banget gitu loh. Oke. Tadi lokasinya di mana Pak? Di Tulungagung Pak, kota. Di Tulungagung ya? Iya. Kalau lokasinya ini yang ada di situ penduduk lokal aja atau ada wisata atau bagaimana Pak? Ya sini tuh kebanyakan kan pendatang Pak, soalnya kota, tepat di tengah kota gitu loh. Hmm, Ya kan banyak istilahnya ya rame, jalur rame sih Pak. jalur rame ya? Ya kemungkinan untuk laku ya sangat mungkin gitu loh. Biarpun tengah Hmm, kampung tapi rame gitu loh, bukan bukan jalan provinsi atau jalan besar bukan. Ya tengah kampung cuma rame banget gitu loh. Jadi hmm, peluangnya bagus. oke. Terus kalau 25 juta. Kalau bagi hasilnya yang seperti apa Pak? Bapak yang mau Bapak berikan? Yang ada di ide Bapak Ya seperti apa? kalau saya sih
ya terserah yang modal, dalam arti gini loh, saya itu dikasih berapa gitu asalkan jalan ya nggak apa-apa gitu loh Pak. Saya itu berserah diri, maksudnya ikut saja gitu loh. Nanti saya bilang 50-50, nanti dia nggak mau, ya terserah situ maunya gimana, asal asal bisa jalan semua gitu loh Pak. Oke, berarti ini nego ya Pak? Ya Negosiasi ya? nego. Kalau kalau Oke. tempatnya saya jadikan bagus lah, bagus. Oke, kalau tenaga, Kalau tenaga tenaga kerjanya? sementara saya sama istri saja. Nanti kalau kurang ya ada anak kok yang masih sekolah. Selama ini Ya Bapak nanti kan kerja apa Pak? Boleh tahu? mengikuti. Dulu Kalau saya sekarang itu ini memang jualan Bapak kerja ini apa? Pak. Dulu Hmm? saya memang jualan ini. Dulu kan gitu loh pas corona itu loh Pak, kan yo hancur-hancuran gitu. Ya semenjak itu nggak jualan Pak. Pas corona itu kan Hmm. hancur-hancuran itu, nggak bisa jualan itu. Ya itu semenjak corona itu berhenti. Terus ini mau memulai lagi gitu loh Pak. Oh, oke. Dulu sebelum corona gimana Pak? Ya sama Pak, bakso, Hmm. mie Hmm. ayam, soto. Malah dulu sempat dikasih Ya. rawon, cuma tenaganya nggak ada. Ya lumayan lah Pak, dulu omset ya sekitar 1,5 sampai 2,5 gitu Kak. Kalau kalau pas hari Minggu sampai 2,5. Per hari ya Pak? Iya itu omset Pak, bukan Ya. keuntungan. Ya, ya. Maksudnya omset ini 1,5 sampai 2,5 ini per hari ya Pak? Per hari ya. Kalau kalau Oke. kalau biasanya kalau 2,5 pernah sih 3 itu kan pas hari Sabtu Minggu gitu loh Pak. Atau biasanya cenderung tanggal muda gitu. Tapi kalau hari-hari Hmm. biasa 1,5, kadang pas kopi ya cuma satu gitu loh Pak. Ya yang namanya jualan kan Hmm. nggak pasti toh Pak. Iya, betul, betul Pak. Betul. Antara 1,5 sampai 2,5 ya. Nah, keuntungannya bisa berapa persen itu Pak dari situ? Untuk bakso, soto kita itu ngambil 20% biasanya. Ya 15-20%. Cuma untuk minuman itu kan lumayan Pak. Kalau minuman itu seperti es teh gitu, kita modal nggak sampai 500, jadinya 3.000 per gelas. Es jeruk gitu kita modal sekitar 700-an lah, kita jadi 4.000. Kan cuma di sini tuh pelosok Pak, nggak maksudnya bukan kota besar. Jadi untuk harga-harga itu nggak bisa up kayak di kota-kota macam Jakarta, macam Surabaya gitu loh Pak. Oke, jadi tadi kurang lebih ya omset sehari bisa 1,5 sampai 2,5 juta. Keuntungan kita anggap 20% aja biar gampang hitung, berarti 300 sampai 500 ribu sehari gitu. Sehari segitu berarti antara kalau kali 30 ini kira-kira 9 juta sampai 15 juta ya keuntungan per bulan ya Pak ya. Betul nggak? Ya itu kalau terus-terusan Pak, makanya kan pasti ada hari Ya. libur Pak tiap 1 minggu itu. Hmm. Hmm. 9 juta, nah 9 sampai 10 juta per bulan. Nah, kalau kebutuhan Bapak sendiri berapa Pak? Kalau boleh tahu, kebutuhan hidup untuk Pak Anton sama keluarga? Ya kalau punya satu anak sekolah itu sama kebutuhan istri, kebutuhan listrik, ya kurang lebih kebutuhannya sekitar 3-4 Pak. 3 sampai 4 juta. Oke, satu keluarga ini. Ya sekitar itu. Itu satu keluarga. Oke. Tapi kebutuhan semua loh, kurang lebihnya loh. Hmm. Oke, thank you Pak. Berarti saya ambil kesimpulan ya Pak. Buat teman-teman, Ya, jadi Pak Anton ini bisnisnya adalah food and beverage ya, makanan dan minuman di Tulungagung, Jawa ya. Timur. Hmm. Jalannya bakso, soto, mie ayam, dan lain-lain. Sebelum COVID udah jalan, tapi karena COVID jadi berhenti. Nah, sekarang Pak Anton ini butuh modal Ya, untuk memulai usahanya lagi. Modal yang dibutuhkan kira-kira 25 ya. juta untuk mulai beli barang, beli alat-alat, dan lain-lain. Terus setelah itu, nanti kalau hasilnya teman-teman bisa bagi.
bagi hasil dan itu negosiasi. Tapi tadi hitung-hitungannya kurang lebih omsetnya 1,5 sampai 2,5 juta sebulan dulu ya sebelum COVID. Setelah COVID ketika COVID ancur-ancuran nggak bisa dihitung begitu, itu malah mungkin rugi banget ya. Iya, Nah terus COVID udah dulu gitu nggak bisa dihitung, ya. 1,5 juta sampai 2,5 juta per hari ya, itu omsetnya. Jadi kalau misalnya kita kali 20%, itu keuntungannya kira-kira 300 sampai 500 ribu per hari. Perkiraan ya ini ya. Nah, kalau misalnya kita kali 30, berarti keuntungannya kira-kira 9 juta sampai 15 juta per bulan. Itu keuntungan kotor, belum dihitung dengan biaya operasional. Kalau biaya operasional seperti tadi, Pak Anton dan keluarga, kira-kira 3 sampai 4 juta per bulan. Kira-kira anggaplah 5 juta ya per bulan. Nah, berarti ada sisa 4 jutaan per bulan. Nah, itu yang mungkin teman-teman bisa negosiasikan dengan Pak Anton kalau teman-teman berminat untuk menjadi pemodalnya Pak Anton. Kurang lebih begitu ya Pak Anton? Iya, kurang lebih seperti itu. Oke, thank you Pak Anton. Dan Ya, satu hal teman-teman lagi, yang ya mau, saya doakan yang bantu ya, semoga rezekinya banyak. amin Pak, amin. Ya, buat teman-teman yang mau menjadi malaikat pemodalnya Pak Anton, teman-teman bisa hubungi saya di 0877 8899 5345. Oke, thank you Pak Anton. God bless ya Pak Anton. Kita doakan supaya semoga Sama-sama, Pak. Ya. Thank you Pak. Halo Pak Kono, shalom. Ya, shalom, shalom. Pak Kono bisa perkenalkan diri dan menceritakan usahanya Pak Kono. Oh, nama saya Andri Gondowinarto. Saya bergerak di bidang usaha itu persewaan alat-alat pesta, Pak. Alat-alat? Ya, kayak seperti kita sewain ceres, terus kita masang kembang api dan lain-lain kayak gitulah. Ya, berhubungan sama event sih, sebetulnya. Oh, oke. Ya, penyewaan Ya. event gitu ya. Iya. Oke, modal yang dibutuhkan berapa Pak? Kenapa? Modal yang dibutuhkan berapa Pak Kono? Karena kemarin waktu COVID kan banyak alat yang saya jual ya. Karena kan waktu COVID kan benar-benar no event, kemudian saya banyak jual-jual alat dan sekarang ini sisanya alat tinggal nggak banyak gitu. Nah sekarang saya mulai event lagi ya, saya kan harus ada beberapa permintaan itu saya nggak bisa sebut karena alatnya ya ada beberapa alat sudah saya jual. Jadi kurang lebih itu kemarin saya kalkulasi untuk bikin alat baru ya antara 15 sampai 25 lah. 15 sampai 25 juta. Iya. Oke. Terus sistem keuntungan yang ditawarkan Pak Gondo kepada penanam modal gimana Pak? Jadi pembacaan hasilnya itu karena saya yang jalanin, jadi antara 70-30 kayak perhitungan saya. Seandainya kalau ada keuntungan 1 juta ya berarti saya 700, pemodalnya 300 ribu. Kalau ada keuntungan 1 juta? Ya. Jadi misalnya ada keuntungan 1 juta, 70-30. 30-nya untuk pemodal, sambil nyicil untuk bisa kembalikan modalnya. Oh, oke. Oke, jadi ini Pak Gondo butuh dana kira-kira 15 sampai 25 juta untuk beli alat-alat gitu Pak ya. Berarti alat-alat ini miliknya untuk beli alat-alat lagi. Ya, untuk beli alat-alat lagi. Berarti alat-alat ini milik si penanam modal begitu. Banyak kenapa? Alat ini yang Bapak beli itu buat si penanam modal ya, berarti miliknya milik si penanam modal kan? Bisa juga gitu, atau saya nyicil untuk mengembalikan tiap bulan dikasih misalnya berapa gitu. Oke. Yang diperkirakan Pak Gondo kira-kira bisa balik berapa lama Pak? Estimasi saya sih BEP kalau bisa memenuhi kuota event antara setahun lah. 1 tahun BP. Iya.
Oke, jadi yang ditawarkan Pak Gondo ini gimana Pak? Maksudnya misalnya ada yang mau tanam 25 juta gitu ke Pak Gondo. Terus seperti apa Pak kira-kira sistemnya? Secara sistem gimana? Sistemnya dapatnya seperti apa? Misalnya ada yang, oke saya mau invest 25 juta ke Pak Gondo. Terus apa yang saya dapat Pak? Kira-kira seperti apa? Jadi nanti setiap event jadi gini, paling gampang gini biar sama-sama clear. Jadi setiap event ada bayaran semuanya info atas nama yang pemegang modal itu, jadi transfernya ke dia, saya tinggal ngambil keuntungannya 70%-nya itu. Yang kan lebih terbuka gitu loh. Jadi sama-sama tahu. Jadi sama-sama tahu kita pendapatannya ada berapa. Kemudian hari ini ada event apa, jadi pembayarannya ke sana, ke pemegang modal yang ngasih saya modal. Oh, areanya di mana Pak? Saya di Surabaya. Di Surabaya. Oke, alat-alatnya yang akan dibeli apa aja nih Pak? Seperti apa nih Pak? Kenapa Pak? Alat-alat yang akan dibeli ini investasinya untuk apa aja nih Pak? Itu kan alatnya seperti konveti, kemudian mixernya kembang api, kemudian alat-alat JRS itu. Eventnya event maksudnya seperti apa sih Pak? Ini event party atau apa ini? Kenapa? Event yang Bapak ambil ini event seperti apa? Paling simpel sih, kalau paling gampang ya itu kita ngambilnya di wedding. Wedding kan lebih simpel. Tapi kalau yang tapi untungnya kecil. Kalau wedding itu marginnya nggak banyak. Tapi kalau bisa event-event konser kita pasang kembang api itu marginnya lebih gede. Jadi marginnya itu lumayan, bisa 40% lah keuntungannya. Oke, berarti ini tergantung ini ya, tergantung eventnya ya. Satu event itu berapa? Ya kalau yang sering sih kan di wedding ya. Kalau wedding hampir tiap minggu ada lah kalau wedding. Tiap minggu. Ya kalau wedding kemungkinan bisa ngejar di wedding. Tapi memang kalau wedding marginnya besar. Kalau kita event konser, kita bisa event konser lebih gede sih memang marginnya. Kalau wedding kira-kira bisa dapat berapa Pak? Wedding paling kan kalau orang alat paling kan cuma pakai JRS, kemudian pakai konveti gitu aja kan. Paling kalau JRS kita sewain kan satu alat antara 500.000 sampai 1 juta. Terus untuk bahannya JRS-nya sendiri kurang lebih sekitar 400 ribuan lah. Jadi kurang lebih kalau untuk wedding kita bisa dapat bersih sama potong pegawai, ya kita bisa dapat sekitar, kalau JRS itu kita bisa untung 300-400 ribu. Konveti ya sekitar segituan, kita 200 ya sekitar 500-600 masuk. Ya. Terus kalau umur alatnya ini berapa lama Pak? Kenapa? Umur alatnya berapa lama? Usia alatnya? Alatnya kenapa? Usianya berapa lama? Maksudnya sampai ini alat udah nggak bisa dipakai lagi. Oh nah, alat itu bisa dipakai terus. Selama perawatannya benar aja nggak ada masalah. Paling kalau bocor dikit kan kita bisa kelas gitu aja. Oke. Oke, 500.000 sampai. Oke, jadi kesimpulannya Pak Gondo ini bekerja di bidang event ya, penyewaan alat-alat untuk event. Nah, yang dibutuhkan 25 juta itu untuk beli mesin-mesin atau alat-alat yang disewakan seperti mesin dry ice dan lain-lain untuk kembang api gitu Pak ya. Betul ya? Iya. Nah, sistem kerjasamanya adalah karena ini penyewaan, jadi kan orang harus investasi untuk beli alat. Karena beli alat itu disewakan orang, jadi untuk selama itu masih ada, berarti ini masih jalan terus gitu ya? Iya, betul. Akan jadi bagi hasil dengan investor. Jadi uangnya akan ditransfer ke investor, nanti 70%-nya untuk Pak Gondo, 30%-nya lagi untuk investornya gitu Pak ya. Betul. Iya, betul. Oke. Kalau perkiraan dari Pak Gondo,
dana yang dibutuhkan adalah 25 juta dan perkiraannya bisa BIP atau balik modal itu 1 tahun. Betul, Pak? Iya, setahun. Berarti setelah setahun itu udah tinggal keuntungannya aja gitu ya? Iya, kalau sudah anu tinggal keuntungan, alatnya kan nggak ngapa-ngapain, nggak habis juga. Oke, terus kerjasamanya berapa lama nih Pak rencananya Pak? Apakah untuk selamanya atau bagaimana? Paling enggak ya saya untuk bisa ngembaliin modal itu sih. Untuk kembali modal berapa lama tuh? Ya sampai saya bisa mengembalikan modal, habis itu kan nanti alat jadi hak milik saya. Seperti itu Pak maksudnya? Itu gimana? Hitungannya seperti apa? Enggak, jadi kan alat itu kan posisinya kan saya beli baru. Kenapa? Baru. Oke. Itu kan beli baru. Terus? Ya, kemudian kan ya setiap ada event nanti larinya kan uangnya lari ke pendana. Jadi transfernya ke pendana langsung. Jadi nanti saya tinggal ada event dan saya bikin laporan, saya tinggal tarik uang saya yang 70%. Nah, kemudian kan dari situ nanti saya juga bisa nyicil pengembalian modalnya ini. Misalnya saya dipotong bulan ini, misalnya dapat berapa event, terus saya dipotong untuk nyicil uang yang dipinjamkan itu sampai habis. Nanti kalau sudah habis, sudah lunas ya alat itu kan jadi hak saya kan. Oh, oke. Oke, jadi 25 juta itu untuk beli alat, nanti dapat dari penyewaan itu pembagiannya 70-30, 70 Pak Gondo, 30 investor. Nanti setelah itu Pak Gondo rencananya mau bayar di luar itu ya, berarti bukannya dari situ ya. Mengembalikan. Iya. 70% itu Pak Gondo akan atur untuk bayar pemegang modal supaya bisa melunasi itu ya, supaya bisa beli. Iya, betul. Atau gimana begitu ya? Betul. Oke, Pak Gondo, kalau ya berarti kalau jaminan ini jaminan alatnya itu sendiri ya. Jadi teman-teman iya. Ya, jadi kalau misalnya ada terjadi sesuatu ya yang paling barangnya atau alatnya ya itu miliknya teman-teman gitu. Selama misalnya kejadian terburuk gitu. Iya, betul. Gitu ya? Betul. Pak, kalau misalnya yang terburuknya bisa apa Pak yang terjadi Pak? Misalnya alatnya hilang atau bagaimana itu gimana? Kalau hilang sih enggak ya. Perusahaan pun itu tergantung pemakaian. Seharusnya sih aman. Harusnya sih nggak ada masalah. Paling kalau paling urgent, kalau paling resiko terburuk itu kalau kita event di lapangan hilang. Tapi jarang sih. Kan mereka nggak bisa pakai juga kalau mereka nggak tahu. Oh gitu. Oke. Kalau nggak tahu nggak bisa dipakai. Jadi nggak ada yang mau curi juga ya? Iya kan bentuknya kan tabung gitu. Mereka nggak paham. Oke. Oke Pak, thank you Pak. Ya, jadi teman-teman, ini Pak Gondo bekerja dalam bidang event, penyewaan alat untuk event. Yang paling banyak itu di wedding tiap minggu ada rutin. Terus kalau misalnya ada konser itu dia bisa keuntungan lebih mahal, lebih banyak. Nah, Pak Gondo ini butuh dana kira-kira 15-25 juta untuk beli alat-alatnya karena kemarin COVID nggak ada event sama sekali, jadi Pak Gondo terpaksa jual alatnya. Sekarang Pak Gondo mau mulai lagi, butuh dana kira-kira 15-25 juta. Sistemnya adalah bagi hasil 70% untuk Pak Gondo karena Pak Gondo yang jalanin, 30% untuk investor. Gitu. Nah, di luar itu Pak Gondo pengen alat-alatnya itu suatu saat jadi miliknya Pak Gondo. Jadi Pak Gondo juga akan menyicil di luar pembagian keuntungan itu. Gitu. Jadi nanti dari 70% Pak Gondo bisa dipotong untuk bayar cicilan. Seperti itu ya Pak Gondo ya? Betul. Oke, thank you Pak Gondo. Thank you Pak Gondo. Teman-teman yang mau invest, teman-teman bisa hubungi saya di 0877 8899 5345. Nanti saya akan hubungkan dengan Pak Gondo. Pak Gondo ada di Surabaya. Nah, kalau teman-teman juga butuh dana seperti ini, teman-teman mau ikutan juga, teman-teman bisa isi formulir di bit.ly/malaikat penanam. Oke, thank you Pak Gondo. Tuhan berkati, semoga nanti ada. Ini sepertinya cukup menarik. Baik, terima kasih.
Pak Halo, Dok. Ya, makasih. God bless. Yo, shalom, Bang. Silakan perkenalkan diri sama usahanya apa, Bang? Dijelasin. Ya, salam Bang. Nama saya Johannes Helianto. Saya berasal dari Medan. Saya di Medan ini usaha sebagai uh, pemilik kantin yang ada di sekolah swasta di Medan. Kantin. Yang dimana itu saya jualan itu tiap Senin sampai setiap hari Jumat, setiap hari Senin sampai Jumat. Sabtu saya jualan di rumah juga. Jualan buka minuman di 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 teras rumah lah. Hmm. Jualannya jualan apa nih, Bang? Abang, Jualan apa nih? biasanya kalau di rumah itu saya jualan kopi. Kopi ya? Oke. Ya. Ya, butuh modalnya berapa, Bang? Saya tulis di formulir waktu itu sekitar 5 juta, Pak. 5 juta. Ya. 5 juta ini untuk apa? Apa? 5 juta ini untuk apa, Bang? Itu untuk nambah usaha saya yang ada di kantin biar lebih bervariasi. Nambah produk ya? Iya, iya. Oke. Sekarang ini omsetnya berapa, Bang? Kalau boleh tahu sehari, per hari dapat omset berapa? Kalau di kantin itu kami itu biasanya itu dapat itu sekitar, kalau yang bersihnya itu sekitar 300-an atau 500-an gitu. 300 sampai 500 ribu. Ini omset Ya. atau keuntungan ini? Omset. Omset. Nah, Ya. keuntungannya kira-kira berapa persen? Kalau boleh tahu? Apa? Keuntungannya berapa persen kira-kira? Sekitar itu kami itu kalau bisa dapat 20%-an lah satu hari. 20%. Ya. Ada sewa kantin? Biaya sewa Sewa kantinnya? kantin. Iya, kami itu sewa kantinnya itu per bulan. Per bulan berapa? Sekitar 500.000 rupiah. 500 ribu. Iya. Oke. 500 ribu. Kalau Sabtu Minggu jualan kopi itu kira-kira omset bisa berapa itu? Itu kami jualannya itu sekitar dari siang sampai malam lah. Ada kopi, teh manis, itu sekitar dapat kami itu 300-an kok sampai malam. 300 ribuan juga ya? Oke. Iya. Kalau dapat 5 juta ini untuk nambah produk. Oke, sistem baliknya atau keuntungan yang ditawarkan Bang Haryanto ini kepada penanam modal apa? Keuntungan saya itu biasanya itu ya dari modal itu, misalnya saya pinjam itu 5 juta, saya bisa balikkan itu sekitar 5.500.000 atau 5.800.000-an gitu lah. Selama berapa lama, Bang, pinjamnya? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Iya. Pinjam 5 juta, 1,5 tahun kemudian dibalikin 5.500.000 gitu. Iya, kayak gitu lah. Oke, ini kayaknya sih agak berat ya, Bang ya. Soalnya 1,5 tahun ini kan waktu yang cukup lama. Terus ini juga cuma segini, kayaknya orang akan pikir lebih baik uang saya taruh di bank gitu. Begitu, Bang. Terus kalau jaminan apa yang bisa Abang berikan? Soalnya kan misalnya ada terjadi sesuatu yang buruk kan bisa aja gitu. Apakah ada jaminan yang bisa berikan, Bang?
Kalau kalau jaminan ya nggak ada. Paling apa KTP Pak? KTP. Iya. Oke. Ya, ini dipinjam 5 juta, 1,5 tahun kemudian dibalikin 5.500.000 ya Bang, gitu ya? Oh iya Pak. Oke. Ya, ini kayaknya sih agak susah ya, agak berat sih. Eh, ya soalnya gini Bang, kayak misalnya orang punya uang 5 juta ya, kalau misalnya taruh di bank juga kira-kira dapatnya sama, cuma kan di bank lebih aman ya, gitu. Kemungkinan besar ya orang lebih pilih mendingan uangnya taruh di bank, gitu. Apakah bisa memberikan keuntungan yang lebih daripada itu? Kalau biasanya ya kalau kalau misalnya agak dan saya mengembalikan itu dalam waktu 1 tahun misalnya itu bisa sih saya naikkan dikit jadi 6 juta bisa. 1 tahun. Iya. 1 tahun jadi 6 juta. Oke, jadi sekarang dikasih 5 juta, nanti 1 tahun kemudian abang kembalikan 6 juta, begitu ya? Iya, itu lah. Oke. Eh, Bang Haryanto sekarang sudah berkeluarga atau bagaimana? Atau belum? Single? Masih single. Masih single. Oke. Ya, teman-teman, ini kita ada Bang Yohanes Haryanto. Dia buka kantin di sekolah, salah satu sekolah swasta di Medan. Dia jualan barang-barang di kantin ya, makanan, berarti makan, minuman, dan lain-lain. Itu hari Senin sampai Jumat, ya ketika anak-anak sekolah ya. Di luar itu, Bang Yohanes jualan di dekat rumah atau di mana jualan minuman gitu. Nah, yang Iya. dibutuhkan adalah modal 5 juta rupiah. Terus yang bisa ditawarkan oleh Pak Yohanes adalah pengembalian setahun kemudian nilainya 6 juta rupiah. Gitu ya Bang, kira-kira ya? Oh iya Pak. Oke, kalau jaminan yang bisa diberikan paling KTP ya. Oke, seperti Iya. itu. Jadi kalau teman-teman mau menjadi malaikat penanam modalnya Pak Yohanes, teman-teman silakan hubungi saya di 0877 8899 5345. Terus kalau teman-teman mau ikut acara ini, teman-teman bisa isi formulir di bit.ly garing malaikat penanam. Oke, thank you Pak Yohanes. Iya Pak. Sama-sama Pak. Thank you, God bless. Sepertinya cukup untuk hari ini. Sekian video kali ini. Yesus Kristus berkati kita semua. Amin.